Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Ekspektasinya terhadap segala sesuatu harus mencapai limit yang ia mampu. Ini adalah kelemahan manusia yang seringkali tidak ia hayati. Sehingga ketika impian atau keinginannya terhadap sesuatu dipatahkan, manusia akan kecewa. Di saat-saat seperti inilah manusia menghentikan langkahnya dan merenungkan siapa yang harus disalahkan. Lagi-lagi ini adalah kekurangan manusia yang tidak pernah menilik dirinya terlebih dahulu. Akan tetapi karakter manusia yang seperti ini adalah karakter manusia yang tidak selesai dengan dirinya. Pada dasarnya manusia menyerah ketika ia kesulitan, ketika ia bergumul. Celakanya lagi, manusia ketika dalam permasalahan bukannya berpengharapan, melainkan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah bekerja keras? Bukankah aku sudah begini, sudah begitu, dan seterusnya. Ini adalah wajar karena manusia tidak selesai dengan dirinya. Seseorang yang selesai dengan dirinya akan mampu menghadapi apa yang ada di depannya. Ketika langkahnya diberhentikan paksa, maka sulit untuk manusia berpengharapan. Karena tidak mungkin membunuh kesulitan dan tantangan hidup yang selalu berdatangan, silih berganti. Teks yang diperhadapkan kepada kita bicara mengenai mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Teks ini sebenarnya bicara mengenai dosa Yehuda yang merupakan pergumulan nabi pada bangsa itu. Sebelum sampai kepada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 mengenai mengandalkan Tuhan, tentu ada permasalahan yang terjadi di sana. Ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 jelas mengatakan bahwa manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, menganggap bahwa manusia lain dapat membawa ia keluar dari semua permasalahannya. Maka ayat 7 dan 8 sebenarnya adalah nasihat dari 2 ayat sebelumnya. Selain itu, nasihat ini juga jelas mengatakan bahwa jangan sekali-kali manusia berharap kepada manusia, tetapi harusnya kepada Tuhan. Konsekuensi manusia berharap kepada insan yang lain, ya akan berbuah kekecewaan. Berbeda ketika manusia berharap kepada Tuhan, ia akan diberkati. Maka bagaimana mendapatkan berkat itu? Mengerti bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang berpengharapan kepada Dia. Dibutuhkan kesediaan hati, juga waktu untuk menghayati setiap kelemahan dan kerapuhan dalam diri kita. Ketika kita mampu menghayati itu, maka perjalanan di dunia ini akan penuh perenungan bahwa benar Tuhan memberkati, Ia akan menolong, bahkan seperti yang Ia janjikan. Seperti tumbuhan yang ditanam, seperti pohon yang ditanam, maka daun-daunnya akan hijau, akar-akarnya akan merambat ke aliran air. Ia akan berbuah meskipun dalam musim kering. Ini adalah janji Tuhan. Maka yang diperlukan manusia adalah percaya, menghayati perkataan ini, lalu menghidupinya. Selamat bertumbuh dalam Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tolonglah kami untuk mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dalam kelemahan dan kerapuhan kami sebagai manusia. Tinggal diamlah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.